Bismillahirrahmanirrahim. Salam penghormatan Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi insanin illa yaumiddin. Yang kami hormatin para ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Ustadz Abdul Rojak Musli SSY, beliau berhalangan hadir karena di waktu yang sama beliau ada acara untuk anak-anaknya. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis di Dasmen Pak Haji Dr. Haji Insinyur Sudarto, beliau belum sampai. Kita doakan semoga beliau bisa sampai di lokasi ini dan bersama dengan kita dengan keadaan sehat. Yang saya hormatin para dewan guru yang sudah meluangkan waktu, memberikan tenaga untuk bisanya pelaksanaan hari ini, sehingga kegiatan wisuda tahfiz pelepasan SD kelas 6 dan bagi rapot bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal pada tanggal 20 Juni 2026. Terima kasih kepada seluruh dewan guru yang sudah berjuang untuk sukses hari ini. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan atas rahmatnya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan, juga kita diberikan rahmat yang tidak ada mungkin yang lebih besar, yaitu rahmat iman dan rahmat Islam. Dan rahmat ini yang selalu harus diperjuangkan oleh seluruh umat Islam di dunia untuk tetap mati dalam keadaan Islam. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in serta orang-orang yang selalu istiqomah yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di hari yang bahagia ini, saya sebagai ketua pelaksana kegiatan wisuda tahfiz mungkin akan memberikan sambutan merangkap mewakili ketua PCM maupun ketua di Dasmen kalau nanti sampai akhir acara beliau tidak hadir. Kalau Pak Ketua PCM sudah koordinasi bahwa beliau tidak bisa hadir pada hari ini, dan kepala sekolah juga sama ada acara bagi rapot anaknya di Kutab. Jadi memang acara kita berbarengan dengan beberapa aktivitas di sekolah lain yang mungkin orang tua nya juga harus mewakili
jadi wali murid di tempat sekolah yang lain. Saya dan kami sebagai Dewan Guru dan saya sebagai Ketua Pelaksana hari ini, mohon maaf apabila pelaksanaan kami ada kekurangan. Mungkin pelaksanaan kami tidak semeriah di sekolah-sekolah lain dengan baju yang pernak-pernik. Ada baju budaya, ada baju tari, ada baju macam-macam. Seperti kemarin saya hadiri dari sekolah induk di sini, pernak-pernik. Dan saya tanya biaya dari mana? Dari orang tua. Jadi ada orang tua yang memberikan kontribusi sehingga mereka bisa memberikan penampilan. Tapi bukan itu tujuannya hari ini kita. Dengan kesederhanaan kita, dengan segala keterbatasan kita mampu berbuat banyak untuk anak-anak kita. Insya Allah, sebagaimana hari ini kita adalah wisuda tahfiz sekaligus pelepasan dan bagi rapot. Tidak kalah mulianya di mata Allah. Apalagi kita di sini sudah melahirkan, Bapak bisa lihat anak-anak kita membaca Al-Qurannya itu mempunyai kekuatan yang sama. Dari kelas 1 tadinya kita mau tampilkan waktu anak-anak mewakili masing-masing kelasnya untuk membaca Al-Quran. Mereka mempunyai kekuatan membaca Al-Quran yang sama. Walaupun nada yang sederhana yang kita sering sebut dengan nada ros. Dan itu menjadi kekuatan anak-anak dalam memenuhi pendidikannya supaya pendidikannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala keterbatasan kita tidak pernah mau mengalah dalam hal pencapaian. Hari ini lulusan di sini angkatan pertama mewakili Kota Depok. Sekarang dia di SMK, di SMA 12, mewakili sekolahnya untuk mengikuti kompetisi matematika. Di tahun itu hanya 2 kita meluluskan, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang satu namanya Hanin. Hanin juga ternyata mewakili sekolahnya mengikuti kompetisi matematika. Waktu tingkat Depok, tapi dia kalah. Dan saya guru matematikanya. Saya guru matematika terapan. Saya ahli bangunan, ahli konstruksi. Jadi saya bisa mengajarkan anak-anak ilmu terapan. Saya tidak mengajarkan matematika terburu-buru. Saya mengajarkan benar-benar dasar memahami bagaimana itu matematika. Walaupun semua siswa, nggak semua suka matematika. Hari ini pun, walaupun matematikanya, memang kurikulumnya kita tidak mengikuti pengajaran dengan target kurikulum Merdeka, tapi kami mempersiapkan anak-anak dengan kemampuan matematika dasar yang luar biasa. Di sini ada Sabita yang punya kemampuan matematika luar biasa. Juga ada Mora. Mora ini dulu masuk pindahan, ngitung aja nggak bisa. Dari Medan pindahan kelas 5. Tapi sekarang luar biasa. Ada Ukasa, punya kemampuan matematika juga yang luar biasa. Dan hari ini yang membahagiakan dari sekolah kami yang sederhana ini, ada Ananda Mufid. Dia meraih nilai tertinggi untuk pendidikan agama Islam. Bukan di sini. Dengan nilai 90. Alhamdulillah beliau bisa mengungguli dari SD induknya sendiri dengan nilai 90. Alhamdulillah.
Itu yang kita harus semangati. Nggak perlu khawatir, Bu. Ibu tahu Erdogan, Bu? Tahu Erdogan? Presiden 25 tahun sampai hari ini menjabat 25 tahun. Kenapa dia bisa jadi presiden, Bu? Karena dulu sekolahnya di madrasah. Madrasah Gubuk Reot. Yang oleh pemerintah liberal pada saat itu luput, tidak dihancurkan. Kenapa tidak dihancurkan? Karena berpikir nggak mungkin hadir dari sekolah yang gedungnya memble, yang gedungnya nggak bagus. Pada saat gedung itu dikatakan tidak bagus, Erdogan kecil sedang belajar. Sekarang Erdogan menjadi pemimpin di negara Turki selama 25 tahun sampai hari ini. Ibu tahu penakluk Palestina? Bapak-bapak, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dari suku apa? Dari suku Kurdi. Dari suku yang tidak diperhitungkan. Suku itu nomaden, Kurdi itu. Dari suku yang tidak diperhitungkan. Tapi dia memimpin umat Islam pada saat itu untuk menaklukkan Palestina yang dikuasai oleh Salibis. Dan berhasil. Tahu Muhammad Al-Fatih? Tahu Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih memimpin pasukan penaklukan benteng Konstantinopel. Benteng terkuat pada saat itu. Sekolahnya di mana, Bu? Tahu sekolahnya di mana, Bu? Di pesantren. Di pesantren sekolahnya. Tapi dia mampu menjadi penakluk Konstantinopel, benteng terkuat pada masa itu. Umurnya berapa, Bu? Umurnya Pak Muhammad Al-Fatih pada saat penaklukan Konstantinopel tidak lebih dari 20 tahun. Hari ini anak-anak seumur itu bisa apa, Bu? Hari ini yang begitu megah sekolahannya, begitu indah tempat pendidikannya. Hari ini adakah anak-anak berumur 19 tahun di Indonesia mampu melakukan penaklukan? Belum lagi ada umat Islam yang mampu melakukan seperti Muhammad Al-Fatih. Dia sekolahnya di pesantren, umur 12 habis Quran, tapi mampu melakukan benteng Konstantinopel. Tidak perlu berkecil hati. Anak-anak saya belajar Al-Quran nanti bodoh nggak ya? Saya pastikan. Ibu tahu orang terbaik di muka bumi ini? Tahu? Siapa? Siapa orang terbaik di muka bumi ini yang pernah ada? Siapa? Para nabi. Apa kerjaannya nabi? Insinyur? Bukan. Ahli matematika? Bukan. Kerjaannya adalah menyampaikan firman-firman dan perintah Allah. Kalau Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul menyampaikan Al-Quran. Hari ini anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka sedang belajar apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang pernah ada di muka bumi ini, orang yang mulia. Jadi jangan dipandang sebelah mata orang-orang yang bersama Al-Quran. Ibu tahu Muhammad Nasir? Kalau dulu, ini sekarang ada teriak-teriak NKRI, NKRI harga mati. Siapa yang menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Anaknya Bung Karno yang teriak-teriak? Atau saudara kita yang ada di organisasi NKRI harga mati? Bukan. Tapi seorang ulama
yang menjadi Menteri Luar Negeri. Siapa? Muhammad Natsir. Sekolahnya apa, Bu? Nggak tamat kuliah, Bu. Ibu cari di Google siapa Muhammad Natsir. Cari di Google. Dialah yang menjadikan negara RIS menjadi negara NKRI. Sekolahnya hanya sekolah rakyat. Agus Salim lulusan sekolah rakyat, menguasai 8 bahasa. Tapi orang ini adalah orang-orang ahli yang menjadikan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Siapa, Bu? Ki Hadikusumo. Siapa Hadikusumo? Adalah ketua Muhammadiyah. Pada saat itu Pancasila ditolak karena ada syariat, menjalankan syariat Islam menurut untuk para pemeluk. Diganti yang tadinya syariat menjadi tauhid. Siapa dia? Ulama, orang-orang yang dididik dari pesantren, namanya Ki Hadikusumo. Dia satu penerus Ki Haji Ahmad Dahlan. Ibu tahu Pak Sudirman? Tahu Sudirman? Pahlawan? Ya, pahlawan yang melakukan gerilya, yang kemudian bukunya ditulis oleh Aha Nasution, menjadi pegangan tentara di Vietnam oleh Viet Cong. Namanya apa bukunya? Gerilya Melawan Gerilya. Siapa Sudirman? Hanya seorang guru madrasah agama Islam. Siapa beliau? Guru agama dari sebuah madrasah milik Muhammadiyah. Luar biasa orang-orang dahulu. Begitu hebatnya orang-orang dulu. Hari ini banyak yang terpaksa harus menghadapi pengadilan. Bukan orang-orang sembarangan. Ada dokter lulusan ITB dan lulusan Amerika. Ya. Banyak lagi orang-orang hebat di Indonesia tapi tidak mampu memberikan solusi buat Indonesia hari ini. Ibu tahu generasi yang disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khairul ummati ukhrijat linnas, umat terbaik di antara manusia yang pernah ada. Ibu tahu, bapak-bapak tahu, ini adalah generasi di zaman Rasulullah. Mereka dididik dengan apa, Bu? Ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lain. Di waktu yang sama, pada saat itu, umat Islam tidak diperhitungkan. Ada negara kuat namanya Persia dan Romawi. Nabi Muhammad ingin mengakselerasi, melampaui keduanya. Kalau zaman sekarang apa, Pak? Biasanya MPR ngapain, Pak? Menteri Pendidikan, MPR yang mengawasi pendidikan ngapain, Pak? Studi banding ke negara-negara hebat. Rasulullah nggak lakukan itu untuk mengakselerasi orang Mekah melampaui Persia dan Romawi. Tidak dilakukan melalui studi banding. Tidak dikirim Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ke Persia maupun Romawi, tapi dididik langsung oleh Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan tarbiyah. Ini yang hilang pendidikan dari kita. Muhammadiyah sudah mencoba supaya sekolah bisa paripurna. Maka seluruh sekolah Muhammadiyah itu ada pelajaran Al-Islam dan bahasa Arab dalam rangka menyiapkan generasi-generasi yang baik untuk Islam. Nggak lama, Bu, Nabi Muhammad menaklukkan Persia dan Romawi. Nggak lama. Nggak seperti negara kita 81 tahun nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi Muhammad hanya satu generasi, 23 tahun
Dia mampu menaklukkan Romawi dan Persia. Dididik dengan apa, Bu? Hanya dididik dengan Al-Quran. Kemudian lahir Abu Bakar, seorang pemimpin. Lahir Umar bin Khattab, penakluk 2/3 dunia. Gak ada hari ini. Amerika pun, Rusia pun, dulu yang namanya Uni Soviet, tidak mampu menaklukkan dunia sebesar Umar bin Khattab, 2/3 dunia. Ada orang terkaya di dunia pun melampaui Utsman bin Affan? Gak ada. Utsman bin Affan itu punya rekening tertua di dunia. Generasi ini dididik oleh Allah oleh Nabi Muhammad hanya dengan ayat-ayat suci. Dia menjadi pintar karena keberkahan. Sebagaimana janji Allah, walau anna ala qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Seandainya negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Cukup dengan ketakwaan saja kita akan menjadi penguasa dunia. Sejarah sudah membuktikan itu. Sebagai penutup, anak-anak yang kelas 6 hari ini yang akan melakukan pelepasan, tetap dijaga Qur'annya. Ya, kalian sudah mendapatkan pencapaian yang lumayan. Kalian sudah bisa membaca Al-Quran dan menghafal mandiri. Kalian punya hafalan 2 juz lebih. Pertahankan, walaupun sekolah di mana saja. Jangan kalian tergerus dengan suasana sekolah-sekolah kalau yang memang sekolahnya tidak sekolah di sekolah yang bersama Al-Quran kembali. Bapak-bapak semangat, berikan kontribusi kepada anak-anak. Anak-anak ibu adalah anak-anak yang sedang belajar dengan Al-Quran, anak-anak yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah. Jadi jangan sia-siakan, jangan sepelekan, Bu. Ya, tadi ini baca Quran itu kerjaannya para nabi. Jadi jangan sepelekan. Hari ini yang dikurang dari kita hanya kurang iman dan takwa. Karena kalau kita berhasil negara ini, sementara keadaannya seperti ini, Allah akan menjadi pembohong. Nabi Muhammad menyampaikan ayat yang salah. Ternyata ayat ini benar. Ada negara baru merdeka, Bu, namanya Afghanistan. Dia membangun dengan kemandirian. Baru selesai, habis perang dengan Rusia, nggak lama lawan Amerika. Dua-duanya negara adidaya, kalah sama sekolah yang punya, sama negara yang nggak punya senjata. Bayangkan. Dan ini juga janji Allah ada di dalam Al-Quran. Hanya modalnya adalah iman dan takwa. Jadi semangat, Bu, Pak, anak-anak Bapak sudah benar ditaruh di sini. Karena kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak Bapak. Kalau hanya ingin jago matematika, kata Menteri Lee Kuan Yew di tahun 96, kalau cuma ingin jago matematika, jago fisika, jago kimia, jago robot. Pada saat tahun 96, Singapura pernah menjadi negara rujukan pembuatan robot. Berapa tahun, Bu? Kata Menteri Pendidikannya Singapura, gak usah lama-lama sekolah. 1 tahun. 1 tahun, maka anak-anak akan bisa pintar matematika, bikin robot, fisika, kimia. Terus pertanyaan berikutnya apa? Bagaimana Singapura bisa GDN? Bisa melakukan gerakan disiplin nasional? Ternyata umurnya 32 tahun. Jadi sabar ya, Bu. Kalau kita berjalan di relnya pendidikan ini, maka nggak lama, Bu, sebagaimana sudah ada di zamannya Nabi, hanya 23 tahun. 23 tahun itu satu generasi. Sementara kita sudah 4 generasi dari kemerdekaan Republik Indonesia. Insya Allah di tahun 2045 yang katanya generasi emas itu akan diisi oleh orang-orang terbaik dari umat Islam. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.